Baik, halo semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Karisky dengan NIM 43225194. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai analisis surveillance data kesehatan pekerja di PTX untuk periode tahun 2018 hingga 2019. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana faktor lingkungan kerja dan faktor personal pekerja berisiko terhadap status kesehatan mereka. Nah, ada tiga tujuan utama dari analisis yang akan dilakukan kali ini. Yang pertama, kita ingin melihat apakah ada hubungan antara usia pekerja dengan kejadian hipertensi. Dan yang kedua, menganalisis hubungan antara masa kerja atau tingkat paparan kebisingan dengan gangguan pendengaran pekerja. Dan yang terakhir, dari hasil analisis tersebut, kita bisa merumuskan rekomendasi pengendalian yang aplikatif bagi pihak perusahaan. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke topik yang utama. Dan yang pertama yaitu mengenai kebisingan dan dampaknya pada pendengaran pekerja. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kebisingan adalah faktor bahaya fisik yang sangat umum di pekerjaan industri. Berdasarkan Permenaker, nilai ambang batas atau NAB dari kebisingan adalah 85 desibel. Baik, jika kita melihat data gabungan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 pada saat ini, total pekerja yang terpapar atau terkena kebisingan tinggi di atas 85 desibel, yaitu sebanyak 45,8%. Di antaranya mengalami gangguan pendengaran. Sementara pada kelompok pekerja yang area kerjanya di bawah atau sama dengan 85 desibel, yaitu di angka sekitar 36,6% yang lebih rendah dari yang terkena kebisingan secara langsung atau lebih banyak dari 85 desibel. Ini menjadi indikasi kuat bahwa paparan kebisingan yang melebihi NAB berkorelasi nyata dengan penurunan fungsi pendengaran pekerja. Selanjutnya kita masuk ke upaya pengendalian kebisingan. Melihat dari kondisi tersebut, apa saja yang bisa dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Nah, untuk di bagian eliminasi dan juga substitusi, jujur ini cukup sulit dilakukan karena butuh biaya yang lebih besar karena mesin-mesin produksi utama itu memang pada dasarnya memiliki kebisingan. Oleh karena itu, kita memiliki fokus lain atau alternatif di engineering control dan juga administrasi control seperti memasang peredam suara atau silencer, membuat enclosure atau penutup pada sumber bising, serta melakukan rotasi kerja agar tidak agar pekerja tidak terpapar secara terus-menerus mengenai kebisingan. Dan sebagai pertahanan terakhir, kita menggunakan upaya APD atau penyediaan APD, yaitu seperti earplug dan juga earmuff yang wajib diperketat. Lalu untuk rekomendasi konkret untuk PTX adalah segera melakukan mind mapping untuk tahu area mana saja yang kritis mengenai kebisingan dan juga melakukan rotasi jadwal dan mengadakan pemeriksaan audiometri secara berkala tiap tahun, khususnya bagi pekerja yang sudah senior. Selanjutnya, kita beralih ke aspek kesehatan personal, yaitu hubungan usia dengan hipertensi. Perlu kita ketahui, usia merupakan faktor risiko biologis alami yang memengaruhi elastisitas pembuluh darah. Nah, dari hasil olah data, terlihat perbedaan yang cukup jelas. Pekerja yang berusia 40 tahun ke atas memiliki proporsi hipertensi mencapai 24,1%, di mana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelompok pekerja yang usianya di bawah 40 tahun, yaitu sekitar angka 11,6%. Jadi, semakin bertambahnya usia pekerja, resiko terjadinya hipertensi di tempat kerja memang terpantau meningkat. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikannya? Karena usia adalah faktor yang melekat pada manusia, maka metode eliminasi maupun substitusi maupun penggunaan APD jelas tidak relevan di sini. Kita dapat menggunakan engineering control dan juga administrasi control seperti penyediaan alat ukur tekanan darah di area kerja, lalu pemeriksaan tekanan darah secara berkala secara setiap 6 bulan, pemantauan kesehatan
khusus pekerja usia di atas 40 tahun, dan juga penempatan kerja sesuai dengan kondisi kesehatan pekerja. Nah, pada rekomendasi perusahaan, menurut saya pengendalian paling efektif jatuh pada administrasi kontrol, di mana perusahaan disarankan untuk menyediakan alat ukur tekanan darah digital di area kerja yang mudah diakses. Lalu melakukan screening tensi berkala minimal 6 bulan sekali, terutama untuk pekerja yang berusia lebih dari 40 tahun, serta memastikan penempatan kerja atau job placement sesuai dengan kondisi medis pekerja agar tingkat stres fisik mereka tetap terjaga. Baik, sebagai kesimpulan dari analisis surveillance ini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan berupa kemiskinan di atas 85 desibel dan faktor internal berupa usia di atas 40 tahun merupakan dua variabel penting yang terbukti mempengaruhi status kesehatan tenaga kerja di PTX. Dengan menerapkan rekomendasi pengendalian tadi secara konsisten, perusahaan diharapkan mampu menekan angka penyakit akibat kerja atau PHK secara signifikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.